Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini firman Tuhan kita menyapa kita bagaimana untuk senantiasa berpegang teguh dan setia kepada iman kepercayaan kita. Latar belakang daripada kitab ini bagaimana sebenarnya orang yang menganut agama Kristen pada waktu itu harus menderita atau menerima berbagai macam ancaman atau penyiksaan daripada orang-orang yang non-Kristen. Inilah sebagai penguatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa mengapa mereka harus senantiasa kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah imam yang besar, lebih besar daripada orang Yahudi pada waktu itu. Jika dalam agama Yahudi, seorang imam tugasnya adalah untuk membawa korban kepada Allah yang melambangkan memohon belas kasihan agar dosa mereka dapat diampuni. Namun Yesus Kristus sebagai imam adalah sebagai penghapusan dosa, bukan lagi permohonan, tetapi sudah menjadi korban yang dapat menghapuskan dosa manusia. Inilah dikatakan firman Tuhan tadi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Kelebihan daripada Yesus adalah bahwa Dia adalah korban yang paling sempurna yang disampaikan Allah kepada manusia. Tanpa melalui Yesus Kristus, bahwa dosa manusia tidak dapat dihapuskan. Oleh sebab itu dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ayat ini juga mengatakan bahwa Yesus tidak akan mengorbankan dirinya dua kali. Yesus hanya mati satu kali, tetapi efeknya sampai selama-lamanya. Bukan seperti korban yang disampaikan Yahudi yang harus berulang-ulang kali untuk memohon penghapusan dosa. Namun Yesus dikorbankan satu kali, dosa manusia semua dapat dihapuskan. Kedua dikatakan dalam firman Tuhan ini bagaimana sebenarnya Yesus datang kedua kalinya bukan lagi sebagai korban, tetapi sebagai penghakiman yang terakhir. Jika kita melihat bahwa manusia yang hidup dalam dunia ini tentunya tidak terbatas daripada penderitaan. Terkadang karena penderitaan manusia sering sekali meninggalkan iman. Karena kesusahan manusia sering kali menduakan Tuhan. Firman Tuhan menekankan bahwa bagaimana penderitaan yang kita hadapi tidak lebih besar daripada anugerah yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, Kristus adalah sebagai kunci jawabannya. Oleh sebab itu, kita dituntut bahwa segala sesuatu apa yang kita hadapi, maupun penderitaan, maupun kesengsaraan, jika kita menyampaikannya kepada Tuhan Yesus Kristus, segala penderitaan akan terselesaikan. Oleh sebab itu dikatakan, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu, kamu yang berbeban berat, bahwa segala sesuatu beban kita akan terasa ringan jika kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita dituntut untuk mengingat dan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita tahu bahwa manusia yang sudah jatuh pada dalam dosa tidak bisa ditebus dengan kemewahan dunia apapun. Tidak bisa ditebus dengan emas, tidak bisa ditebus dengan perak atau uang. Hanya darah Kristuslah yang dapat menebus dosa manusia. Oleh sebab itu firman Tuhan menekankan bahwa janganlah kita lebih mementingkan harta-harta duniawi daripada belas kasihan Yesus Kristus. Karena kita tahu dan percaya suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Bukan kemewahan kita lah yang kita buat sebagai penyelamat kita, tetapi kasih daripada Yesus Kristus. Yang ketiga dikatakan manusia yang ada pada saat ini tidak memiliki jalan yang lain kepada Bapa selain melalui Tuhan Yesus Kristus. Jalan kita kepada Allah Bapa hanya Yesus Kristus, bukan dari jalan-jalan yang lain. Oleh sebab itu, firman Tuhan menekankan kepada kita, janganlah kita meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus, karena pintu satu-satunya menuju Allah adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa, di mana Engkau masih memperkenankan kami untuk bersekutu bersama firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kuatkanlah iman kami agar kami senantiasa tetap teguh untuk memegang iman kami. Walaupun apa yang kami hadapi, berbagai macam tantangan dan penderitaan, kiranya kami tidak meninggalkan belas kasihan. Engkau juga memberkati segala pekerjaan tangan kami, agar berbuah dan menghasilkan sesuatu yang dapat kami pakai dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya kepada Bapa kami sampaikan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam melanjutkan hari-hari aktivitas kami. Kiranya anugerah belas kasihan-Mu lah yang melindungi kami. Amin.